Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di vlog aku ya teman-teman, yaitu vlog keseharian ibu rumah tangga. Nah teman-teman, seperti biasa lagi dan lagi video aku ini diawali dengan aku yang lagi sibuk di dapur ya teman-teman. Ya karena hari ini tuh aku mau masak-masak lagi teman-teman. Seperti biasa ya, hari ini tuh aku mau masak gulai ayam dicampur kentang gitu ya teman-teman. Oh ya, ini tuh videonya tayangnya lambat lagi ya teman-teman dari biasanya. Jadi kalau teman-teman udah pernah ngelihat aku bikin video ini itu teman-teman, di video pendek aku bikin masakan kayak gini tuh ya gitulah ya teman-teman. Aku tuh agak susah gitu buat ngedit akhir-akhir ini, buat ngedubbing gitu agak susah ya teman-teman. Nah ini juga kalau agak berisik gitu mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini ngedubbingnya itu agak buru-buru gitu teman-teman. Gak apa-apa lah ya teman-teman. Ini aku melanjut masak aja gitu teman-teman. Hari ini tuh aku masaknya agak banyak kan gitu, tapi nggak terlalu banyak juga sih teman-teman, seperti biasa juga. Karena hari ini tuh kata Pak suami, anak didik musola atau surau yang di depan rumah ini yang biasanya Pak suami itu ajarin ngaji ya teman-teman. Jadi mereka itu minta buka bersama di rumah gitu teman-teman, di rumah kontrakan aku ini. Jadi ya alhamdulillah ya teman-teman, makanya hari ini tuh aku masak-masak gitu teman-teman. Nah ini untuk semua bahan-bahannya aku beli jadi gitu ya teman-teman, kayak perbumbuannya tadi aku beli gitu, ini cuma 3.000 teman-teman. Kemudian untuk santannya juga aku beli gitu ya teman-teman. Jadi aku ini masaknya sekarang itu ya mau cepat aja gitu teman-teman. Sebenarnya menurut aku sih teman-teman, perbumbuan yang dibikin sendiri itu lebih enak gitu teman-teman ketimbang dibeli ya. Tapi ya kalau kita mau cepat ya mending beli aja gitu ya teman-teman. Dan ini juga cara masak aku kalau berbeda dengan teman-teman. Ini mohon maaf ya teman-teman. Ini tuh memang suka-suka hati aku aja gitu teman-teman. Nah ini kita masak dulu ayamnya, kita tunggu dulu sampai agak matang gitu ya teman-teman, kayak udah mendidih gitu teman-teman, baru nanti kita masukin kentangnya teman-teman. Karena kan kentang itu teksturnya agak lembut gitu ya teman-teman, nanti kalau terlalu lama dimasak takutnya dia hancur gitu teman-teman, makanya masukinnya itu di akhir-akhir aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini kita masak dulu, kita tunggu dulu sampai ayamnya benar-benar matang dan juga kentangnya empuk. Dan jangan lupa juga untuk dikasih perbumbuannya ya teman-teman, sesuai selera aja gitu teman-teman. Kita diamkan dulu sebentar, tapi jangan lupa juga untuk diaduk-aduk ya teman-teman, takut nanti santannya itu pecah ya teman-teman. Nah ini aku percepat aja ya teman-teman. Untuk gulai ayamnya alhamdulillah sudah matang dan sudah jadi. Ini aku mau lanjut untuk bikin cemilan gitu ya teman-teman. Ini aku mau bikin gorengan gitu teman-teman, aku mau bikin tahu isi dan juga bakwan. Nah lagi-lagi teman-teman, ini juga udah pernah tayang ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Kalau di video pendek aku sebelumnya itu kan cuman aku perlihatkan memang ya udah jadi aja gitu ya teman-teman, tapi kalau di sini kan aku lihatkan prosesnya gitu ya teman-teman. Jadi prosesnya untuk bikin masakannya itu ya beginilah ya teman-teman. Nah ini tuh aku pakai sayur-sayuran yang masih sisa di kulkas gitu teman-teman, yang udah agak lama gitu teman-teman, udah hampir 2 mingguan gitu nggak dimasak karena dia sisa. Nah itu bisa dilihat, ini labu siam ya teman-teman. Labu siam terakhir aku masak labu siam itu aku udah nggak ingat gitu teman-teman kapan. Yang aku hanya pakai sebelah gitu teman-teman. Ini tuh sisaannya sampai sekarang belum aku masak, dan ini aku bikin bakwan sayur aja gitu teman-teman, daripada nggak dimasak gitu teman-teman, takutnya dia busuk dan kebuang gitu. Makanya ya udahlah kita masak hari ini ya teman-teman. Begitu juga dengan kol dan yang lain teman-temannya itu ya teman-teman. Ya gimana ya teman-teman, kayaknya aku tuh setiap hari masak gitu ya teman-teman, tapi cuman ada aja bahan-bahan yang nggak kemasak gitu teman-teman. Nah daripada mubazir gitu ya teman-teman, mari kita olah lagi jadi cemilan yang enak gitu ya teman-teman. Nah, enak menurut aku sih teman-teman. Nah ini untuk bumbu untuk bahan-bahan bikinan bakwan apa sih? Untuk bahan-bahan bikin bakwannya dan juga untuk bahan-bahan bikin isian tahunya itu. Ya Allah, astagfirullah, ini ngedubbingnya gimana ya teman-teman. Untuk bahan-bahan bikin bakwan dan juga bikin isian tahunya ini aku gabung jadi satu aja dulu ya teman-teman. Nanti itu mau aku bagi dua gitu rencana teman-teman, karena memang untuk bumbu untuk bakwannya dan untuk isian tahunya itu aku sama gitu teman, cuman kayak pakai bawang
putih sama bawang merah yang dihalusin gitu teman-teman, dan yang lainnya sama gitu teman-teman, nanti kita bagi dua gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai semuanya, aku irisin gitu teman-teman, aku potong gitu ya teman-teman, sesuai selera juga motong-motongnya, kalau mau besar-besar juga nggak apa-apa. Dan ini juga mie udah aku rendam gitu ya teman-teman, ini bihun untuk isian tahunya nanti teman-teman. Lanjut ini aku mau blender dulu bawang merah dan bawang putihnya teman-teman untuk bumbu halusnya ya teman-teman. Ini mau aku bagi dua gitu teman-teman, untuk bakwan dan juga untuk isian tahunya sekalian gitu teman-teman. Lanjut di sini aku mau bikin isian tahu yang teman-teman. Ini kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang kita sudah haluskan tadi. Kemudian lanjut kita masukkan daun bawang dan juga sayur-sayur yang lainnya teman-teman. Sayurnya cuma satu sih teman-teman. Di sini tuh aku cuma pakai wortel gitu teman-teman. Kita tumis dulu sampai wortelnya agak layu gitu, kemudian baru kita masukkan bihunnya gitu teman-teman. Nah ini jangan salfok dengan aku yang bikin isian tahunya itu lumayan banyak ya teman-teman, karena memang kan ini juga bisa nanti dijadikan kayak ya dimakan gitu aja juga bisa teman-teman, dia juga enak gitu teman-teman. Jadi memang sengaja aku bikinnya banyak gitu ya teman-teman. Nah jangan lupa juga untuk dikasih perbumbuannya teman-teman, sesuai selera ya teman-teman. Pokoknya ini aku masaknya itu sesuai selera gitu teman-teman. Nah ini kita masaknya sampai bumbunya tercampur gitu aja ya teman-teman, dan kalau sudah langsung bisa kita angkat gitu teman-teman. Jangan lupa untuk didinginkan dulu gitu teman-teman, baru kita isikan ke tahunya ya teman-teman, karena ini susah gitu ya aku ngisinya pakai garpu. Ya udah pakai tangan aja gitu teman-teman, karena tadi sebelumnya juga udah cuci tangan ya teman-teman. Nah ini nggak tahu kenapa ngisinya itu kayak susah gitu teman-teman. Ini karenanya kayaknya tahunya itu kekecilan gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Oh ya btw ini tuh tahunya tadi udah aku goreng duluan ya teman-teman, sebelum aku record video aku goreng gitu duluan, dan juga udah aku belah-belah gitu teman-teman kayak gini. Nah alhamdulillah sudah jadi, langsung aja kita goreng. Belum deh teman-teman. Ini aku mau bikin adonan tepungnya dulu teman-teman. Dan sini aku tuh pakai tepung instan gitu ya teman-teman, biar nggak ngasih bumbu nggak repot gitu lagi teman-teman. Jadi kan kalau tepung instan kayak gitu tuh udah ada langsung rasanya gitu ya teman-teman. Ini tuh aku kasih sedikit demi sedikit air biar nggak kecairan gitu teman-teman, tapi malah kekentalan. Nah tahu-tahu pas dikasih lagi ternyata kayak kecairan gitu ya teman-teman. Udahlah nggak apa-apa ya teman-teman. Itu tadi aku tambahkan kunyit bubuk gitu teman-teman, biar warnanya itu agak kuning gitu teman-teman. Lanjut kita goreng. Oh ya ini tuh pertama kalinya aku bikin tahu isi ya teman-teman. Jadi sebelumnya tuh belum pernah sama sekali. Semoga aja ini nggak mengecewakan ya teman-teman. Tapi dilihat dari penampilannya ini tuh kayaknya enak ya teman-teman. Next aku mau bikin lagi gitu rencananya teman-teman, karena memang aku tuh sangat suka gorengan ya teman-teman. Jadi makanya aku tuh sering bikin bakwan gitu teman-teman kalau buka. Nah ini tuh bakwannya tadi nggak aku rekam gitu cara gorengnya teman-teman, karena memang udah sering banget gitu aku bikin bakwan. Ya gitulah ya teman-teman. Lanjut ini aku percepat aja ya teman-teman. Ini tuh udah di sore harinya, udah maghrib, udah waktunya buka gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini anak-anaknya udah pada datang. Dan ini tuh yang datang cuma 5 orang teman-teman, karena yang lainnya memang juga lagi ada acara buka bersama gitu ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Nah tadinya aku pikiran anak ini tuh nggak bakalan bawa nasi gitu ya teman-teman, nggak bakal bawa bukaan gitu, makanya aku bikin sambal itu agak banyak kan, dan masak nasinya juga gitu. Cuman kayak ternyata anak-anak ini juga bawa bekal gitu teman-teman dari rumahnya, jadi kayak makan bersama gitu tibanya teman-teman. Nah di sini tuh kami lagi buka gitu ya teman-teman, dan Pak suami izin dulu mau ke musola, dia mau azan dan mau sholat di musola teman-teman. Nah ini tiba-tiba masya Allah itu es belum diminum ya teman-teman, tapi udah tumpah duluan. Ya Allah, ya udahlah nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi anak-anak ini tuh dia mandiri gitu ya teman-teman, ini dia mau bersihkan sendiri gitu, tapi aku bilang udahlah ya nggak apa-apa, nanti bunda aja yang bersihkan gitu teman-teman. Jadi anak-anak ini tuh manggil aku tuh bunda ya teman-teman, karena panggilan aku di sekolahnya dulu tuh bunda, jadi ke bawah-bawah sampai ke lingkungan rumah gitu teman-teman dipanggil bunda. Jadi ini aku suruh biarkan aja dulu di situ airnya yang tumpah, nanti biar aku aja yang beresin gitu teman-teman, takut terganggu juga makannya, karena memang lagi semangatnya makan gitu teman-teman, mungkin karena udah lapar gitu ya teman-teman. Karena seharian puasa.
Dan ini tiba-tiba si bocil bangun teman-teman, dia tuh kayak ya seneng gitu ngelihat banyak orang ya teman-teman. Jadi anak-anak ini tuh sering main ke rumah gitu teman-teman, sore-sore harinya atau siang harinya di libur gitu ya teman-teman, main sama anak aku ini. Karena dia tuh minta aku nge-record gitu teman-teman, mau masuk video YouTube Bunda gitu katanya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa pas orang-orang ini datang, aku tuh nggak lagi record video gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah baru hari ini kesempatannya ya teman-teman. Ini kami mau lanjut dulu makannya ya teman-teman. Setelah ini kami baru sholat gitu teman-teman. Jadi makan dulu baru sholat gitu teman-teman. Dan di sini tuh aku nggak ikutan makan ya teman-teman. Aku cuma nemenin anak-anak ini makan karena memang lagi pegang bayi ya teman-teman. Jadi agak ribet gitu. Mau sholat pun susah gitu teman-teman. Ini kalau ditinggal nggak bisa ya teman-teman, akan mengacau kayaknya. Mau ditaruh di ayunan juga dia nggak mau teman-teman, nangis-nangis gitu. Ya udahlah, tak tungguin dulu suami aku pulang gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah suami aku tuh udah pulang ya teman-teman, jadi bisa gantian gitu. Nah ini si bocil pada gangguin kamera gitu ya teman-teman, si anak-anak ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video aku hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku, terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.